Masa Agung hari ini. Oh, so pakai begitu lah. Iya. Tahu leh. PADP tahu ini sama. Intermezzo. Oke, jadi kemarin pas the teaching kan. Oh siap. Ya, kan kita bahas mata kuliah sosial media terkait dengan ruang guru dan House of Champions. Oke. COC dan. Siap. Nah di situ kita bilang bahwa ruang guru ini bukti bahwa konten edukasi itu ada potensi viral di Indonesia. Betul. Itu maksudnya balik lagi dengan konten edukasi kan teman-teman. Bertujuan kan dalam bikin podcast ini orang mau suka berbagi dong. Oh itu sudah bertujuan. Tapi baru tahu kalau ada tujuan sudah kayak Pasti kan orang kan sedangkan mengajar orang se-OBE masa kan dalam ini terus ada di outcome. Salah satu kita outcome. Tapi masalah istilah OBE, TCL. TCL, STL. Orang suka ini apa teh? Masuk kadang mengedukasi. Oh siap. Betul. Sehingga kan orang berbaca cerita yang selama ini cuma orang itu, eko dah ke banyak orang juga. Bagaimana? Nah, ini mulai. dia dah. Oke, let's Mantap. go. Kita langsung pulang. Selamat sore. Apa ya? So podcast ke berapa ini? Kendati ini. Suka. So podcast ke Ini lupa password pak ini orang. 100 tuh? Belum. Oh, belum. Ya, Belum ya, lagi ya, 100. Yang akan orang bahas ini adalah apa? Apa lah? Apa ini suka mau bercerita apa lah? Ini kan tuh berdasarkan pengalaman bahwa orang kemarin mengikuti suatu diklat. Lah. Mungkin orang Ini dah mau bahas. kumpul ulang podcast Oke. selama. Nah, Ini kan karena apa dah? Kan para pahlawan itu bangkit pada saat ada isu atau perang yang muncul toh. Oke. Pada saat ini kan orang di dunia pendidikan saat ini dan Indonesia pada umumnya ini kan ada satu isu baru yang orang punya kapasitas untuk mau tanggapi. oke, apa itu dia? Yaitu Indonesia dan melalui Presiden Prabowo itu bikin semacam Gebrakan wacana baru, Oke. gebrakan baru, yaitu bikin Universitas Republik Indonesia. Siap. Nah, orang mau coba kasih beberapa komentar, pandangan, bahkan juga justifikasi. Kira-kira bagaimana soal ini? Oke. Betul nggak tuh? Boleh. Kayaknya itu topik yang orang Hangat, boleh, press the right button gitu. Nah, kita itu balikan ngomong. DP relevansi dengan orang apa ini? Terus, Oh, akademisi. orang akademisi. Kita sih akademisi. Oke. Gitu. Kita akademisi. Ini pendapat ketutup orang kan Iya. dengan keterbatasan mungkin informasi yang orang punya tentang ini URI. Nah, orang coba sampaikan atau apa pendapat. Jadi apa itu lah? Dari ini dulu ya, no? Apa? Anda dan sendiri melihat dari fakta Apa? itu sebenarnya seperti apa sih yang Anda lihat dari ini? Itu dia. Kita aja ikuti nih perkembangan ini. Cuma tahu no ada URI. Wah URI lagi kata URI. Uri. Universitas Republik Indonesia. Nah, belum banyak ini. Belum dapat banyak informasi terkait Oke, apa itu dari dulu ya. URI. Kalau dari kita so lihat-lihat sih DP berita sedikit-sedikit ya. Maka Bahwa betul orang- itu memang Rain Pro tuh yang dia share duluan. Oh, Betul. itu kan di hari itu kan langsung jadi trending topik kan di hari itu. Jadi memang dari instruksi presiden itu sudah ada menetapkan gubernur dan wakil. Karena di sini memposisikan diri sebagai apa dulu? Mau pro atau mau kontra dulu sini? Nah, ini kan kita coba jabarkan dulu apa yang kita Jabarkan tahu. dulu DP konteks. Nah, Oke, siap. Gubernur dan wakil gubernur kemudian menginstruksikan untuk mendirikan Universitas Republik Indonesia, ya, di mana output dari lulusan itu dikatakan bahwa untuk sebagai memperkuat institusi lah, ya kan ada apa dari lembaga-lembaga yang sebenarnya sih bisa di cover oleh IPDN sih, waktu itu kita berpikiran di situ. Dan juga untuk melanjutkan mengestafetkan yang dari SMA, SMK yang yang punya pemerintah juga, kita lupa namanya, Sekolah Garuda. Jadi untuk melanjutkan dari proses sekolah itu dah. Kemudian dengan dengan output lulusan yang sebenarnya kurang tahu juga sih, kalau kita sih pendapat kan itu harusnya ada di cover. Yang pertama dari IPDN ada sebenarnya ya, yang sejenis itu ada IPDN, ada Lemhanas. Kalaupun memang mau output lulusannya ada bersifat pertahanan atau keamanan negara, itu kan sebenarnya ada Unhan juga, Universitas Pertahanan. Nah, urgensinya
mungkin yang orang sempat bahas gitu kan, apa sudah DP urgensi, padahal orang punya banyak PTN, PTS, ada juga yang tadi Lemhanas, IPDN dan sebagainya. Karena kan kalau mau bilang institusi baru harus ada ya pembangunan gedung lah apa yang mungkin kalau di berita terakhir dia mau menggunakan alih fungsi lahan gedung yang mana ya? Operasionalnya. ya Salah satu di Bogor. no Bogor. gitu dan jadi alih fungsi. Berarti kan itu infrastruktur baru. Kenapa tidak memperkuat apa yang sudah ada? Itu kan DP premis sederhana toh. Kenapa tidak strengthen yang sudah ada? Toh juga itu no, apalagi PTS, PTN itu sudah banyak dan apa sih DP urgensi begitu dah. Dengan adanya ini URI itu kita sepengetahuan sejauh ini terkait pro kontranya punya kecenderungan itu sebagai kontra sejauh ini toh dengan informasi yang ada karena itu pertanyaan retorika kan orang banyak PTS, orang banyak PTN, ada IPDN, ada Lemhanas, ada Unhan mungkin atau yang lain untuk mengcover area itu dan kenapa muncul satu institusi baru lagi? Why-nya kan yang tahu apa, for apa dan. Cuma kalau misalnya ada tujuan yang ternyata jelas, memang maksudnya sebenarnya ada DP ya dari tujuan misalnya bagus lah gitu. Tujuan bagus. Apa kok tidak tujuan bagus sih? Ya justifikasinya masih kurang kuat sih, karena so ada institusi yang so eksis dah. Ya sih, Jaiko itu nggak terlalu ini, nggak terlalu dapat DP. Maksudnya tahu terkait URI itu tahu, cuman anda belum terlalu ikuti dan masih terbatas cuma tahu. Tapi habis itu kok ketemu dia. Ada apa? Universitas Republik Indonesia. Kalau kita coba lihat dari keterbatasan data atau informasi yang kita dapat kan kelihatan sekali baru dari dia punya nama itu kan memang terkesan Nasionalis. iya nasionalis. Jadi sebenarnya ya menyangkut dengan tadi Ngana bilang yang terkait dengan sekolah kedinasan tuh yang kita tahu kan Ya. sekolah kedinasan yang ibaratnya ya mungkin apa ya salah satu yang kita tahu itu IPDN atau IPDN Ya. habis itu apa ya? Tahu kalau Lemhanas ada STIS itu masuk nggak sekolah tinggi ilmu statistika itu stan apa ya? ada STIS kalau nggak salah Sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan lah. sekolah kedinasan nah dia akan Di bawah presiden kan maksudnya- intinya. cuma kan kalau yang kita tahu itu apa ya STIS kan itu sekolah tinggi tuh bukan universitas tuh Oh, dan Sekolah tinggi. iya tuh Ya, maksudnya Sama dengan stan. STAN juga kan sekolah IPDN apa SDN. institut Institut. iya itu kan bukan universitas maksudnya yang kita tahu kan kalau kembali lagi tarik agak ke ini kan universitas mungkin udah APAR akademik pak Universitas itu cuma DP formal. Iya, Kalau itu itu no. semua pendidikan tinggi. Pendidikan Universitas tinggi. kan kalau so banyak. nah itu Fakultas. nah itu dong yang kita tahu apakah mungkin kembali lagi ke DPI tadi dengan keterbatasan informasi yang kita dapat dia mau memposisikan diri apakah nanti ujung-ujungnya sama kayak yang dia Presiden DPI King ini yang dari antara jadi DP satu payung yang dia membawahi apa atau ini mau akan berdiri seperti apa dong? Saya balik lagi ya, dengan keterbatasan informasi terkait dengan URI. Balik lagi sih maksudnya urgensinya apa? Karena dari secara PTN PTS ya itu masih belum terselesaikan begitu. Tapi masalah Kesejahteraan dosen, pegawai, mahasiswa, jumlah lulusan, output, penyerapan ke dalam dunia pekerjaan itu kan masih belum di solve lah. Tiba-tiba muncul lagi yang satu yang orang belum Jangan tahu sampai ya jangan sampai kalau kita lihat kan misalnya jangan sampai ini malah jadi masalah baru tuh. Iya. Atau mungkin menimbulkan Karena katanya masalah. balik lagi premisnya kan orang harus efisiensi. Toh itu kan yang digaung-gaungkan dari awal toh orang harus efisien. Tapi kenapa tiba-tiba ada instrumen-instrumen baru lah yang muncul. Cuma kalau memang DP apa impact nanti atau DP tujuan untuk memang bagus ya misalnya kayak tadi yang dari antara tadi cuma kan ya balik lagi sebenarnya bagus nggak bagus kan bergantung apa tuh Tuh. Orang balikan dulu Pak beliau ini cuma ada seruput-seruput. habis tuh kopi kita Sustain memang kan. masih keterbatasan ini informasinya tuh coba jauh lebih Pertama kan kita kan umum lah penganut apa? nasionalisme Bukan. oh Tinggi pendidikan. Apa ya? Apa teh? Sudah bisa mukat ini. Kita ini penganut apa? Kita suka sesuatu yang pragmatis dan kita menganut itu suka nih. Nah, di pragmatisme itu
di filosofi atau filsafat pragmatisme. Rika. Nah, lanjut. Sesuatu itu benar atau tidak itu tidak ditentukan di tujuan, Oh, oke. Akhirnya Mantap ini. ini. tapi DP result. Oh, Hasil. Machiavelli. Machiavelli ini, Cak. Machiavelli, iya betul. Machiavelli tapi itu The terlalu end tua justify tuh. the means. Yes, justify the means. Tapi kita lebih suka dari yang Milton Friedman. Jadi maksudnya untuk menilai suatu policy itu lihat dari DP outcome, bukan dari DP intention. Ya cuma kan sekarang belum ada DP outcome. Nah itu kan kita bangun jadi ini DP produk. kita iya, bangun DP produk. kita bangun dari DP narasi atau DP framing narasi seperti itu. Nah, nah sekarang kita mau coba diskursus DP ini URI ini bagaimana? Nah, setahu yang kita lihat, pertama kan kita kurius karena DP nama gubernur, agak aneh nih, kampus betul. gubernur, ya. Nah match toh, gubernur kan lebih match deng Oh, daerah. provinsi. Tata kelola Iya. pemerintahan lah. Nah, lalu kita penasaran dari situ, siapa deh sih nama gubernur ya? Apa dong DP nalar di belakang itu? Oh ternyata gubernur itu merujuk bukan pada DP universitas. Kalau yang kita baca ya terbatas juga. Jadi si Pak Prabowo itu bikin badan. Jadi badan apa sih tuh? Ada DP kebangsaan di situ. Jadi dia badan. Ya. Jadi semacam ini dah holding. Di bawah itu ada URI, ada tuh sekolah Garuda yang ada supaya dia terintegrasi begitu. Ya, kata begitu. Jadi nih gubernur ini bakal ke situ. Nah, baru dorang itu benchmarking. Katanya di Prancis itu so ada yang melakukan itu. So lupa DP nama tapi pernah dilakukan. Nah, itu sih DP niatan tadi yang mau mau lebih ke arah nasionalis, Rombongan dua bilang tadi. Baru mau dorang kok tali adang mau melahirkan pemimpin dong. Ya, Jadi memang dari kecil dong susah dengan intensif begitu, akhirnya dia jadi pemimpin. Oke, jadi dong so bibit dari bawah dong. Jadi gubernur kah, jadi presiden kah, atau jadi CEO DP output kalau kita lihat dua, dia spesifik kok dia bilang pertama kan mau jadi ASN, kedua BUMN. Jadi mau jadi dua pemerintah lah, punya ASN dengan BUMN. Nah, kita lihat DP arah mau begitu sih. Apakah kita setuju ini? Sampai di situ kita setuju. URI ini yang terang dirikan untuk meningkatkan pemimpin nasionalis, baru mau ciptakan banyak anak-anak yang mau jadi lokomotif nomor orang. Itu pertama. Nah, sekarang DP mekanisme untuk menuju ke situ. Nah, ini yang kita banyak kritisi sih. Kalau tong pakai, kan ini bisnis digital tuh. Kalau tong pakai framing bisnis digital kan, kalau tong mau sewa diri perusahaan kan, tong harus mulai dari PVP dulu tuh, value proposition. Yang ada nggak DP market begitu. Nah, minimal tong ada 3 pendekatan. Pertama, tong mau acquire, jadi tong akuisisi bisnis yang sudah ada. Yang kedua, tong partnering, sharing ekonomi, tong partner dan. Yang ketiga, tong build, tong backing dari bawah, bootstrapping. Nah ini URI kan, dia build tuh. Nah, sama yang Pare bilang tadi, kayak padang nyanda berpartner jo. Pertama dan kapan akuisisi banyak kampus-kampus yang ada saat ini. Itu pertama tuh. Jadi kan acquire, partnering atau build. Orang dari acquire dulu nih. Kenapa nak acquire kampus-kampus yang ada saat ini? Kan orang ada 3 kampus. Tadi kan ada Lemhanas. Tadi orang bilang ada IPDN. Ya. Kalau DP Goals menciptakan ASN dengan BUMN tuh. Pemimpin di situ. Dan satu lagi sebenarnya ada LAN. Nah, nggak lihat temannya ikut CPNS, Latsar, itu kan sebenarnya di LAN, Lembaga Administrasi Negara. Pernah dengar nggak? Jadi kalau PNS itu mau pelatihan itu di LAN itu, no? Termasuk PNS dosen, no? Itu dibentuk di LAN itu, no? Jadi sebenarnya LAN ini apa itu lembaga administrasi negara. Kan lembaga administrasi negara, Lemhanas ini for elit-elit yang lebih ini loh, lebih elit dong, pemimpin elit. Yang satu IPDN ini untuk regenerasi yang pemimpin daerah dah begitu. Nah, siapa nak acquire dari kampus-kampus yang ada? Kalau udah nggak bisa acquire, kenapa nak partnering dah? Toh? Misalnya kalau cuma DP tujuan mau kebangsaan, siapa nak badekat Pak UI misalnya toh? Atau badekat Pak Erlangga atau Pak Gajah Mada misalnya yang memang ada di situ dah. Itu sih. Langsung mau build dah. Nah, katanya supaya itu mau terintegrasi. Nah, masalahnya kalau di bisnis digital, atau di startup, kalau orang mau build itu sampai time to impact kan jauh kan. Maksudnya antara
apa yang tong backing dengan DP hasil itu lebih jauh. Nah jadi ini URI ini susah tong mau justifikasi. Kalau dari sisi goal sih kita lihat sah-sah saja, no? Kan politik tuh. Tapi DP proses ke arah situ Pak, panjang, melibatkan banyak orang, dan satu lagi, no, berarti kan kalau melibatkan begitu berpotensi juga untuk korupsi gitu. Apalagi kan DP landasan hukum nggak kuat tuh Kuat. menurut kita. Itu sih, sampai di situ dulu. Ya. Ya. Kemudian ya banyak sih potensi di dalam seperti mengharuskan ya sama dendornya iko dang yang apa latihan di luar bela negara dan sebagainya. Nah, menciptakan nasionalisme. Ya kan, maksudnya kan sebenarnya iya sah-sah saja, tapi kan orang sebagai sivil juga orang tidak diharapkan untuk buta dengan apapun itu Nah, jadi memang tetap menjunjung tinggi yaitu ilmu yang orang belajar gitu karena seringkali bisa jadi kan orang saking wah strict sekali dengan ini bela negara segala macam, tapi orang melupakan ini ilmu gimana harus menciptakan misalkan ekonomi, market ekonomi, gimana harus ada demokratisasi di dalam organisasi, di dalam apa, tapi yang dibalut justru ke arah yang sifatnya militer lah, let's say gitu kan. Itu kan agak ada biasnya di situ. Gitu dah. Nah, itu sih. Jadi masalah ilmu kan kalau orang bicara pendidikan tinggi, orang berbicara itu dengan nama marwah atau mimbar pendidikan tinggi, dimana itu harus sebebas mungkin. Nah, ketika URI berkembang, sejauh mana orang boleh bebas itu dalam ekspresinya. Yang kedua, ketika bikin URI, kalau kita ekspektasi, kapan ada dewan guru besar di belakang situ yang akan mengawal ini gubernur-gubernur ini. Kan pendidikan tinggi itu kan harus demokrasi, gitu. Kenapa ada yang dari situ juga? Sehingga nih ilmu ini memang sejauh mana sih dia bisa independen, gitu. Sehingga kan dia punya marwah, dia mimbar kebebasan akademik ini kuat. Kan ini udah boleh instruksi langsung dari presiden loh. Jangan sampai dia di ini Maksudnya jangan sampai ada ilmu di dalam tapi sudah difabrikasi, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang semestinya harusnya dia bebas. Kayak misalkan ekonomi harus begini, fisika, kimia harus begini, STEM harus begini. Jadi ataupun yang bersifat human ya sama yang orang itu harus sesuai dengan DP ilmu. Seberapa independen dia. Iya. Jadi yang kita lihat isu-isu ke arah situ sih terkait dengan URI. Cuma kan balik lagi kalau dia build begini kan DP resiko dia time to impact itu lama. Jadi orang juga akan bisa banyak menilai sih so far kan. Selain DP sisi dari landasan hukum dan yang masih sebanyak orang berkomentar kan ini nggak pas tuh. Karena intinya masih ada urgensi yang lain sih kalau menurut kita. Poin-poin yang lain masih bisa orang bisa perjuangkan lah. Kepanya ada ini. Nah betul. Kepanya ada ini. Kalau mau bikin skala prioritas kan bisa ada banyak lah yang bisa orang bikin skala prioritas. Bisa jadi yang paling dampak paling tuh calon-calon mahasiswa baru yang di sekolah sekolah-sekolah kayak IPDN begitu kan mau nggak mau bisa jadi mana tahu kalau itu jadi tertarik ke situ juga tuh. Bisa jadi sih ada potensi peleburan ini lembaga-lembaga ini. Sama dengan BRIN kan zaman dulu kan ada beberapa lembaga. Dari BPPT jadi ya sangat mungkin. Cuma ini kan masih bola liar kan. Dan ketika disosialisasi menurut kita kan kurang dipersiapkan DP PR dan narasi di belakang gitu. Siapa kok yang di jenderal ini yang bicara dan langsung secara langsung? Maksudnya kan dibicara kampus tapi jenderal dan kurang representatif untuk merepresentasi akademik. Kalau dari kita lihat sih. Cuma kan niatan baik dari negara tetap ada. Cuma kan ya kita skeptis dengan DP proses sih. Kenapa DP proses kan tidak tadi yang Bapak bilang tadi kan sebenarnya kan ada banyak problem. Gaji dosen belum selesai, dana riset yang nak berkembang belum selesai, baru tuh masalah hilirisasi dari produk-produk riset itu belum selesai. Orang masih banyak yang masalah di mana-mana kan profesor bagaimana plagiat dan sebagainya itu belum selesai masalahnya. Jadi kalau kita analogikan lupa ada tongket tamang di Menara, dia curhat satu orang
loh kenapa kita belum dapat pekerja ini, kalau ataupun sudah pekerja tapi belum sesuai dengan ini dan di bidang misalnya. 1 bulan kemudian nggak ada dengar besok kawin. Bukannya kemarin ngapain masalah ini, tapi kayak mengarah ke sini deh. Apakah dia kawin itu salah? Nggak salah. Cuma nanda press the right button tuh, maksudnya dia problem kan dia belum dapat ini nih dicoret-coret. Tapi sebulan kemudian dia kawin. Maksudnya ini kan akan berpotensi menambah masalah tuh. Jadi, Atau mungkin ada yang lebih ekstrim lagi seperti misalkan peleburan universitas atau perguruan tinggi. Bukan peleburan sih, lebih kepada bagaimana competing, bukan cuma masalah quantity. Masalahnya kan orang quantity banyak tapi kualitinya kan menurun kan. Nah, bagaimana ini quantity ini bisa bersaing secara maksudnya hukum alam dong, sampai bisa benar-benar mengeluarkan ya kualitas perguruan tinggi yang bagus no, sehingga bisa benar-benar kita screening dengan baik-baik. Karena kan tolong selama ini quantity habis itu menciptakan output lulusan yang ya quantity, tapi balik lagi outputnya ataupun kualitasnya tidak seperti itu dah. Itu ekstrim sih. Iya. Jadi ada ini sedikit gosip sih. Jadi ada salah satu dosen UGM posting dah. Jadi dosen UGM ini salah satu founder dari Celios. Celios ini lembaga semacam ekonomi dan policy Indonesia, lembaga think tank. Dia dikasih postingan bahwa beberapa waktu sebelumnya, 3 bulan sebelum pengumuman URI ini, jadi pemerintah Inggris itu hubungi ke dia terkait dengan bahwa dari pemerintah Indonesia ada mengusulkan kegiatan ini. Menurut Anda bagaimana? Begitu dah. Dia sebagai alumni Manchester University. Nah, singkat cerita dia balas bahwa itu dia tidak setuju dengan hal itu. Tapi cuma lewat begitu aja. Tiba-tiba URI ini muncul. Jadi dia bilang di Indonesia itu salah satu kebiasaan so terlalu banyak kampus. Kalau compare dengan Cina, DP penduduk 1,5 itu juga. Ya, Indonesia ini kepadatan kampus itu besar sekali. Dia bikin rasio antara jumlah kampus dengan apa namanya. Jadi terlalu banyak kampus. Kita potong bikin kampus baru, dan kita mesti build dulu. Dan rencana kan bukan cuma 1 kampus, 10 kampus ini. Betul, 10 URI. Jadi sedikit. Ya, betul. Berkaca dengan Cina, betul. 10 ini berarti 10 tempat. Iya, 10 lokasi. 10 lokasi, berarti sama IPDN gitu ada Iya, ada beberapa. beberapa. Nah satu lagi untuk soroti, ini Dikti ini mau posisi di mana? Mana? Mereka kan kampus kan biasanya Dikti. Nah, iya, dia mau dibawa mana? Kan ini sudah badan, setara BGN dan BGN, BP. Nah berarti kan akan dibawa Dikti. Baru kalau dia mau akreditasi, siapa yang mau akreditasi berarti? Betul. Baru kan kalau orang mau bikin pengusulan program studi, program studi lah, kan itu ada DP nomenklatur. Nah dia mau usulkan pas apa ini? Pak Dikti atau Pak siapa ini? Begitu. Itu tuh yang kalau bingung ini. Siapa mau berani mau akreditasi? Ya, apalagi kalau bicara Instruksi langsung. detail begitu kan artinya banyak hal, pengawasan apa semua. Karena bisa siapa yang mengawas itu tadi. Kalau mau gali lebih detail banyak sebenarnya. Kalau tawarkan begitu mengajar situ, Plot twist kok beliau Bim. kita nggak mau nolak sih. Boleh, mau diusahakan. Boleh. Sembari cari peluang. Oke, jadi ya Bapak Gubernur Uri. Lele cepat orang ini. Boleh dong. Minggir. Gitu lah. Kan betul. Kampus banyak. Kampus banyak. Betul, Cina itu kan betul sih. Oh yang bilang jangan sampai orang itu menghasilkan pengangguran yang ini sarjana. Kalau Bagus bilang lebih ekstrim begini tuh di podcast dibilang Pengangguran yang berpendidikan. pengangguran berpendidikan atau dibilang orang itu harus bertanggung jawab Cak sama dengan Anda beli produk. Kalau misalkan bisa mau pakai kode ini, Wah, nggak tetap pakai kok. Dia boleh tuntut dia bisa harusnya ke tuntut pada kampus. ke kampus. Ya, Ekstrim. Ekstrimnya begitu. Memang. Masa saja. Cuma kan memang mau ukur tuh keberhasilan setiap program studi atau kampus program studi. Itu kan setiap kampus program studi itu beda-beda kan. Pasti nggak sama udah matriks. Iya. Jadi kita punya pemikiran radikal. Kan? Kita sebenarnya nggak terlalu setuju sih dengan akreditasi. Karena secara logika manajerial kan, akreditasi itu kan sebenarnya bagian dari quality
quality, ISO begitu dan engineering operational. Nah itu sebenarnya kan ke arah pabrik, maksudnya di manufacturing kan, akreditasi, jadi ISO dan sebagainya itu penjaminan mutu sebenarnya ke arah situ. Nah apa dari konsekuensi kalau seperti itu? Orang menciptakan suatu standar, ya kan akreditasi kan ada DP standar, standar mutu deh. Nah konsekuensi dari standar itu adalah menstandarisasi sesuatu. Menurut kita kan contoh dong di bidang bisnisnya. Kalau karena ada akreditasi ini, semua itu kampusnya itu terstandarisasi. Karena dia terstandarisasi, jadi di launching itu semua kampus mengarah ke sini. Jadi mengarah pada suatu titik tertentu dan menggumpal pada titik tertentu untuk mendekati si standar itu atau melampaui standar itu. Nah kalau orang abaikan tuh standar itu sebenarnya kan memang ada konsekuensi mutu dan susah dikontrol, tapi menyebabkan variasi. Jadi misalnya ada kampus bisnis, dia fokus pada entrepreneurship. Ada satu kampus yang fokus pada research misalnya. Ada satu kampus yang misalnya fokus pada akuntansi, yang mencetak ke arah situ. Atau ada kampus yang berorientasi pada small business enterprise, dia pengadaan untuk yang ke arah circular economy atau sustainability. Jadi dia lebih diverse. Tapi karena ada standarisasi ini, semua itu ke arah situ. Jadi bagusnya DP pengukuran pakai apa kalau begitu? Kalau bukan pakai standarisasi, DP ukuran itu dikembalikan pada kontekstual masing-masing kampus. Iya. Menurut kita sih, DP radikal seperti itu. Kan ini terus mau bercerita usulan radikal, kalau kita nggak terlalu setuju sih. Suatu titik tertentu akreditasi ini bagus sih untuk menjaga kualitas tuh. Kalau misalnya ada kampus yang mirip nggak dari segi saya dia punya output, itu apakah kolaborasi atau ada yang lebih bagus satu atau yang lain atau gimana? Kalau misalnya kan masih balik lagi dari pengukuran kan bukan based on akreditasi tuh, tapi based on masing-masing DP-nya kampus, dia mau berdiri di mana tuh ini. Nah kalau misalnya dia ada di poin yang sama misalnya, ada dua kampus ada di poin yang sama misalnya, itu gimana? Sudah berarti dia bersaing, DP konteks kan dia mendekat tuh, berarti dua orang ini saling bersaing. Yang termaksud tadi kok, jadi balik lagi kan ke sifat ini deh, ke patung tiket tuh contohnya. Kalau kita suka ke kampus itu mau pakai begini, tapi apakah itu cocok dengan kita? Iya makanya ketika distandarisasi terkesan Jadi dipaksakan. akhirnya kan DP output terstandarisasi. Padahal kan tuh dunia kerja itu terdistribusi. Kalau Itu sih. kalau dari kita, ini kita pakai analogi sederhana ya. Jadi untuk standarisasi itu, kenapa itu harus semua standar gitu? Kenapa orang harus mencapai ini suatu standar agar supaya semua itu dimulai start itu dengan seragam begitu dong. Tinggal bagaimana kita spesialis di penelitian, kita spesialis di entrepreneur dan seterusnya. Tapi dia harus melewati standar tertentu dulu, sebuah baseline-nya dulu. Ada threshold-nya dulu. Jadi ngana boleh kurang dari sini. Kalau ngana sampai sini, sesuai dengan standar start mulai, ngana tinggal spesialis di entrepreneur, di riset, di PKM mungkin whatever. Karena analogi sederhana dari kita sama dengan orang beli makan lah, atau mengkonsumsi sesuatu yang for orang pribadi itu harus ada DP BPOM misalkan. Itu kan standar tuh. Tapi output dia mau yang orang mau makan, orang mau pakai di kuli itu kan masing-masing tuh. Tapi dia sesuai dengan checklist BPOM itu, atau misalkan ISO misalkan ya, tadi balik lagi ISO itu kan ada checklist tertentu yang orang mesti at least start di situ, lewat dari situ baru tinggal mengikuti DP produk output menjadi seperti apa. Nah betul sih kalau dia analogi BPOM. Cuma kalau yang standarisasi akreditasi atau Lamemba, contoh dalam Lamemba yang tahu kalau Optikom gimana, itu memang mengarahkan suatu kampus itu untuk mengarah pada ke arah tertentu. Gitu. Jadi memang ke arah kan DP IKU itu DP itu kan sudah ditentukan. Jadi memang ada yang mengarah pada suatu kampus mengarah pada suatu tren tertentu lah gitu. Nah masalahnya memang banyak kampus di Indonesia itu jauh tertinggal dari itu standar itu dan jadi memang banyak kampus itu mengarah pada suatu tertentu dan akhirnya memang dari market juga dong. Jadi market itu membentuk dan jadi kampus juga kan menyesuaikan yang demand masyarakat dong. Jadi memang mau ke arah situ sih. Jadi kampus ini maksudnya tapi poinnya kenapa kita setuju dengan akreditasi. Jadi bikin kampus ini takut untuk berbeda gitu. Karena DP tren ke arah situ
Dong takut no kalau ikut dengan the crowd ini deh. Tapi bukannya yang dari Dikti itu, yang dulu kan Dikti itu yang akreditasi semua kampus itu kan ada LAM tuh, lembaga akreditasi mandiri. Nah, bukannya salah satu poin penilaiannya itu adalah DP pembeda itu. Bidang ilmu. Contoh kan misalnya LAM Memba, LAM Infocom, itu kan dia so mungkin dia punya matriks pun kan seperti tadi tuh beda tuh, dia punya matriks kan pasti beda. Coba itu tadi, maksudnya setiap bidang itu sebenarnya kan ada mengarah pada suatu ilmu tertentu, spesifikasi kan. Contoh dong, misalnya orang di Manado, orang curiga, misalnya harusnya orang Manado ya dengan topologi tombe daerah atau PKC daerah, bukannya harusnya yang paling bagus di sana orang itu karena kelautan, perikanan, pertanian. Nah, misalnya kalau mau melihat. Tapi kan ternyata bukan itu yang paling berkembang. Justru bidang lain kan. Nah, nih tahu mungkin ada faktor yang lain. Tapi yang tapi maksudnya kalau orang hypothetically tarik ini akreditasi ini tapi pemikiran. Jadi orang itu jadi lebih berani berbeda. Karena perbedaan dalam pendidikan itu sebenarnya bagus. Jadi setiap perguruan itu sebenarnya ada di kekhasan sendiri. Contohnya di bidang ekonomi. Ada kampus DP nama kampus bidang ekonomi itu paling bagus itu. Konon katanya di Chicago style. Chicago ini DP musuh abadi itu ada satu kampus lagi di Eropa DP nama Austria. Oh, oke. Saking ininya, dorong paradigma ekonomi itu beda sekali. Sangat berbeda sampai ini deh. Sampai sangat dorong berani berbeda. Austria bilang ngapain lu pakai matematika gitu kan, ekonomi nggak bisa ditaruh di dalam satu matematika. Oke. Chicago bilang, Milton Friedman bilang bahwa nggak bisa kalau nggak bisa di matematika kan nggak bisa di proving. Dia bilang begitu. Justru kita yang membuat ekonomi itu jadi ilmu sains. Kalian itu bikin ekonomi itu jadi interpretasi. Jadi dia berani seberbeda itu dan dia punya style tersendiri. Sudah sampai saat ini nggak mau lihat gaya mana. Masing-masing kan ada di PPOV. Di suatu titik tertentu Australia yang benar, di satu titik tertentu yang benar nih Chicago kan. Jadi maksudnya orang berani berbeda itu. Dan bahkan kan ada banyak kampus saat ini yang keluar dari DP LAM itu. Mau nih akreditasi, kamu nggak usah akreditasi, gitu. Tapi mau nih ke kampus ini nggak berkualitas. Kamu nggak tahu nggak berkualitas, nggak usah. Yang penting kan kamu anak kerja, misalnya dong begitu. Ya, ada patokan di situ. Misalnya dong seberani itu dong. Tani mau, karena tani mau tren gitu. So banyak beberapa kampus yang keluar dari suatu tren standarisasi tertentu. Karena kan ada suatu masa di mana semua kampus itu menggumpal bikin standarisasi. Lupakan orang ini ada akreditasi internasional. Kalau di bisnis itu ada ACSB, ada EMBA, Triple Crown gitu dia. Salah satu yang menentukan ACSB. Jadi banyak yang keluar dari situ. ACSB itu sampai mendikte buku apa yang harus digunakan, setahu kita. Jadi tapi poinnya bukan berarti standarisasi itu penting, tapi standarisasi itu tentu penting. Cuma konsekuensi dari standarisasi itu bikin kampus itu jadi takut berbeda kan. Padahal kan kamu tahu sendiri kan, bahwa setiap bidang itu, setiap konteks itu punya DP kekhasan sendiri. Sementara orang individu kan nggak bisa tolong generalisir. Walaupun dalam titik tertentu memang perlu di standarisasi itu kualitas. Tadi ada masalah BPO, masalah ya dosen wajib mau ke S2. Kalau ada standar juga kan terlalu terlalu bias. Iya, maksudnya terlalu aneh juga sih kalau ada itu sih ya, pengelolaan sih. Jadi tapi pandangan radikal itu sih yang selama ini kita yang semua orang percaya tapi kita nggak percaya. Salah satu akreditasi. Yang kedua yang kita percaya juga semua orang harus kuliah. Menurut kita sih. Nah semua orang itu ini mungkin sedikit tapi anak percaya sih semua orang itu harus kuliah. Cuma kalau kita sih kan kalau balik lagi ke standarisasi itu mungkin bisa jadi juga kalau pakai POV dulu mau cari kampus DP demand ini mau cari kampus, orang mau cari kampus kan pasti udah berakreditasi apa ini misalnya begitu. Nah, itu bisa memperbaiki DP supply. Iya, ya ini kan itu maksudnya kalaupun mau radikal pakai yang tadi ya di pasar itu yang setahu ya minimal kita lah waktu itu mungkin sampai orang tua misalkan dua bisa kita
Jadi ya akreditasi apa misalnya begitu. Ya. Jadi maksudnya itu salah satu juga jadi Betul, Pak. bahan. Itu salah orang satu. lihat dari kualitas itu, tapi itu kan dari sisi masyarakat. Nah masyarakat ini nggak mungkin memunculkan pemikiran sendiri. Betul. Ada orang marketing, orang sosial yang desain itu, bahwa itu penting. Sampai ketika market mau cari produk, dong cari itu. Akhirnya dong cari itu yang Iya. jadi paling karena mungkin Contoh. bahasa paling gampang tuh. Zaman dulu kan Mau di- orang, contoh nih, misalnya ini Tumblr. Orang dulu kan ini belum ada baby. Kan. Banyak keluarga itu peduli dengan Tumblr itu ada DP semacam apa sih? BPA BPA free. free. Zaman dulu mana tong tahu ya? Ya. Toh. Zaman dulu mana tong tahu kalau minuman manis itu berbahaya. Ya. Kan ada yang ini tuh DP demand itu mungkin ada yang arsitektur itu sampai dia Rancang muncul lah. demand itu sendiri. Tuh. Beberapa begitu sih. Jadi kalaupun orang mau cari akreditasi, ya kenapa? Maksudnya orang bisa edukasi bahwa masyarakat ada loh yang seperti ini. Nah, kalau mau radikal, kalau saya ya mindset ya, kalau saya paling radikal sekali ya. Kalau kita sih percaya Edukasi. yang mau begitu. Jadi kita standarisasi pendidikan itu penting, tapi ada DP konsekuensi. Kan balik lagi tapi premis kan pragmatis. Orang jangan nilai sesuatu itu dari intention, tapi DP outcome atau bahkan DP output atau bahkan DP outcome. Contoh ya, di semua banyak sekolah bagus kan rambu itu mesti cepak tuh. Ini tahu nggak kalau di Yogyakarta itu ada sekolah, kan nggak apa-apa gondrong. Kok nggak mau pakai slop kan nggak apa-apa. Mar yang lulus dari situ kan jadi orang besar. Udah berito itu masalah. Jadi dia bicara mindset berpikir berbeda, dong berani berbeda. Iya. Itu sih yang maksudnya kalau ngana semakin lihat pendidikan dan pendidikan itu kan mau balikan orang potong benih itu sendiri. Mau jadi apa dan pendidikan itu cuma memfasilitasi kalau orang tong awake dan nah kalau tong standarisasi semua lain kali punya konsekuensi menghasilkan outcome yang terstandarisasi sama Ya. gitu. Terus Ya. saya tadi Balik lagi sih. Jadi apa? DP inti. Jadi itu kalau kita sih sebenarnya DP kalau kita ya minimal kan mesti kalau tapi pandangan minimal kan kalau memang mau berbeda begitu minimal mesti punya identitas dulu no. Artinya dan Maksudnya apapun kan bisa DP, ada identitas DP karena mau outputnya mau keluar tadi. itu harus bisa dipertanggungjawabkan betul nggak sesuai dengan Iya, nilai-nilai yang sudah dianut gitu. Ya, maksudnya Jangan sampai harus dipegang dulu DP identitas. jangan sampai liar sendiri itu akhirnya mungkin bisa juga jadi apa dah backslash dah balik lagi ke orang. Sedangkan kalau langsung ada identitas, pasti kalau nggak mau suka jadi jago sekali di bidang sains, misalkan, ini DP orang ini dan berpikir begitu sih. gitu. Kalau nggak mau jago sekali di dia, cari coba dia karena DP identitas ini sangat kuat, gitu nanti maksud. Kita secara ekstrim tahu pikir begitu. Tak suka Karena- pendidikan yang ke arah begitu sih. Kalau kita mau lihat, ya balik lagi, mungkin ya itu mungkin ya kalau kita coba tangkap, karena mungkin berpikir bahwa ya orang identitas itu akreditasi tuh. Ya itu makanya itu saya coba misalnya kalau yang kita coba jadi artinya kan identitas si akreditasi ini mau tidak mau semua itu ditarik ke sini tuh sehingga apapun yang dikali dengan ini akan menghasilkan si identitas ini maksudnya menyerupai si identitas ini akhirnya kan semua yang tadi yang harusnya dia beragam terstandarisasi di identitas tadi Sama dengan orang P ya, standar itu berarti cuma 144 ya SKS ya. 144. Itu sudah termasuk dengan mata kuliah umum berarti. Ya, semua. Total. Gitu. Kalau rupa di Unplab itu mata kuliah umum banyak sekali. Agama ada 6, bahasa Inggris ada 4 mata kuliah. Itu Agama mata harus kuliah ambil wajib institusi MKWI. Ya. MKWI. Cuma kalau kita kembali ke teknis ya, namanya kembali ke teknis lagi, tahu ini bisa menjawab pragmatis tadi atau nyanda ya terkait akreditasi. Akhirnya beberapa kampus contoh ya paling kita kan kalau S2 di IPB itu dia mulai lebih ini loh, tidak malu-malu dan untuk misalnya anak kalau data science atau anak IT nggak malu-malu orang mau riset ke misalkan ke arah misalnya ke penyakit tumbuhan ke interdisiplin. Nah, artinya kan di situ kan kalau misalnya kita orang mau pakai terus standarisasi itu ke sampai teknis di prodi even mungkin jurusan potong boleh meneliti kalau dana di linearitas. Iya misalnya begitu dan ini kan mungkin kalau tahu ya bisa dipersamakan atau tidak. Pernah ikut ini sih maksudnya akreditasi jadi kita tahu di poin-poin mana yang
Muni harus seragam, mana yang Muni bisa eksplorasi. Itu kita belum ada gambaran lah. Nah, terus kalau kembali ke akreditasi terkait dengan itu kan salah satu DP poin yang paling lumayan tinggi itu ketika orang interdisipliner. Oh, ada itu ya? Iya, itu ketika Nanti kan BKD juga orang interdisipliner. melakukan penelitian tapi Bukan, harus linear kalau BKD. Interdisipliner ada poin penelitian. tersendiri. Nah, jadi orang buat sebenarnya supaya DP ilmu Pak apa ya bisa mau langsung langsung dapat pada DP user mungkin end user ya. Ya kalau bisnis berarti langsung saya ke data science misalkan informatika collab begitu. Oke. Jadi itu yang kita lihat sama dengan secara lebih ekstrim lah kita lihat. Banyak kan semua saat ini menuntut dosen itu mesti meneliti kan. Aha. Kita dari awal nggak setuju hal tersebut. Oh. Karena menurut kita itu mereduksi makna dari dosen itu sendiri. Dosen ini kan sebagai mentransfer ilmu atau knowledge. Proses transfer ini kan bisa berbentuk apa saja. Betul. Contoh, Sri Mulyani mungkin ya ketika dia menjabat dia kan sudah meneliti. Bisa jadi itu atau Bambang Brojonegoro kalau di bidang ekonomi. Walaupun dorong sebagai dosen atau akademisi. Masih ada profesor, berarti kan dia masih dosen. Profesor ini kan gelar apa tuh? Gelar semacam melekat pada seseorang untuk suatu jabatan tertentu. Nah, tapi kalau tahu mau nilai Bu Sri Mulyani dengan DP publikasi, ya mungkin dia bukan yang terbaik di bidang ekonomi. Tapi kan kalau dari sisi DP posisi yang dia bisa keluar dari situ, kamu bisa tahu bahwa dia yang terbaik, salah satu di masa itu ya. Gitu. Jadi, Tanah setuju sih kalau dosen itu dinilai harus dari penelitian. Dosen itu harus dinilai dari DP mengajar aja. Nah, setuju. Jadi kalau kita sih melihat dosen itu ada DP portofolio. Nanti setiap dosen itu akan memilih masing-masing dari DP itu. Jadi ada dosen yang jago mengajar, ya kalau nggak ada passion di mengajar dan nggak ada rasa banyak outcome yang bagus, feedback positif, yang ada di mengajar. Kalau nggak ada rasa dosennya berbisnis, orang sih yang paling susah di bisnis. Kalau Moni kan, misalnya matematika, Moni kan jauh dari realita. Jadi untuk waktu untuk, misalnya Anda bilang sesuatu, nge-prom sesuatu, ini realita di sini nih. Anda jarak prompting di sini itu jauh. Kalau orang di bisnis itu dekat sekali ya. Sedekat itu. Jadi mahasiswa kita kasih statement di kelas tuh, mahasiswa bisa langsung bantah dengan realita di lapangan. Jadi realita itu bisa langsung mengkoreksi dari sini. Contoh sederhana, Pak Agung ini ngajarin saham, memang Pak Agung kan belum kaya. Nah, ya kan? Maksudnya, Pak Agung ngajarin saham, tapi pulang dari sini naik Gojek, gimana sih? Maksudnya ada semacam itu. Jadi ada mahasiswa kan lihat juga kan dari sisi realita. Nah, se-ekstrim itu. Cuma kan Pak Agung ngomongin bisnis, emang saat ini punya bisnis? Tuh, itu maksudnya yang seperti itu. Kalau matematika kan abstraksi dan sebagainya. Nah, itu sih yang kemudian membuat orang tahu sebagai dosen ini perlu ada DP warna-warna tersendiri. Dan itu disesuaikan dengan poros-poros dari masing-masing dosen sendiri. Nah justru kalau yang ini terus setuju sama dengan ide yang tadi terkait identitas. Nah kita kasih contoh misalnya gini, waktu kita S2 itu kita tahu nih waktu S2 itu orang boleh sekecil orang boleh memilih dosen pembimbing berdasarkan ya apa yang orang suka, yang orang mau meneliti dah gitu. Dan ya tentunya ada proses diskusi dulu sebelum sebelum di SK-kan. Diskusi dulu, pertemuan satu dua, bercerita dulu, mungkin dosen pembimbing juga sekalian ukur orang punya kemampuan sejauh apa. Jadi waktu itu kita S2 memang kita mau si dosen ini bukan karena dia pernah mengajar kita di kelas, bukan karena misalnya apa, tapi ya karena kita rasa ya tadi mungkin connect dengan apa yang kita mau butuh gitu, apa yang kita mau cari sesuai dengan kebutuhan, misalnya di image processing, misalnya seperti itu. Dosen image processing ada nggak selain dia? Ada juga yang ngajar itu. Tapi kenapa dia kan pasti ada yang berbeda, ada masing-masing orang punya alasan di situ. Nah itu yang kita lihat. Jadi saya banyak pilihan ya, tapi kan orang boleh dengan kebebasan, boleh orang mau tentukan ya, tapi balik lagi itu kan kembali lagi kepada ya dosen itu mau atau tidak juga kan. Dia punya kebebasan juga untuk menolak atau memilih. Kita sama kan secara kampus juga ada administrasi, jadi dibatasi ya dia maksimal berapa, cuman itu jadi kita pas dia di dosen baru lihat ada penelitian di sini, kebanyakan ini, akhirnya kan ketika orang pilih orang jalani ya orang lebih suka, atau misalkan dia punya ya apa yang orang pilih itu gitu.
dari segi dia punya knowledge, dari pemahaman dan lain sebagainya. Jadi Kalau kita anggapan sih ya itu balik lagi kan identitas dari si Iya, orang ini identitas. dulu. Dia harus kuat dulu secara dia punya narasi. sama kan selain DP identitas, dia juga mengejar DP peluang. Nah, setiap dosen kan ada DP peluang yang sama. Betul. Belum tentu juga kalau dia punya porsi bagus, tapi kalau dia Iya. nggak pernah masuk ke TP kelas, Sama kalau dia nggak ada Peluang peluang itu kelihatan. kan di luar kontrol orang. Kan? ya Misalnya kita juga mendukung begini kan, ada banyak dosen yang sedikit mendiskreditkan posisi administrasi atau struktural. Ini kok struktural, nak meneliti dan sebagainya. Kita sih gatal tapi mulu mau bilang bahwa coba mau jadi struktural kalau gampang. betul. Maksudnya kita dan belum jadi struktural, tapi kita sempat melakukan berbagai aktivitas itu. Dan kita bisa berani bilang bahwa itu nah gampang. Buat kita sendiri, kita lebih baik bikin banyak paper daripada mau bikin sesuatu yang administratif begitu. Selain itu susah, ya kita nggak bisa, sederhana itu sih. Kalau mau kasih administrasi ke kita, itu pasti mau berantakan mungkin besar. Jadi kita nggak berani bilang bahwa ada beberapa orang kan mendiskreditkan posisi-posisi struktural tertentu, bahkan struktural begini nah gitu, dan sebagainya. Menurut kita sih enggak, karena struktural itu sesuatu yang sulit gitu dilakukan. Dan oleh karena itu bisa jadi sesuatu yang karir tuh. Jadi semacam jenjang karir tertentu tuh, karena dia sulit. Berarti kan nggak semua orang bisa melakukan itu, dan nggak semua orang juga punya opportunity itu dah. Bikin juga kalau nggak jadi dosen peneliti. Jadi dalam struktural juga nggak bisa, karena nilai rendah juga yang meneliti, atau yang dosen jago mengajar, nilai rendah pada yang nggak bisa mengajar. Ini kalau dia nggak bisa mengajar, tapi dia punya banyak buku, dia mengajar lewat dari buku. Nah, saya begitu. Itu sih lebih kepada dosen itu jadi banyak warna begitu. Agile sampai matrix ini. Kita suka. Kalau kita mahasiswa dulu, orang sempat waktu itu mahasiswa bimbingan, dia sempat tuh ada yang Pak. Jadi kan mahasiswa bimbingan kan mungkin mau sama semua atau ada topik atau apa ada penelitian. Ada misalnya contoh ambil machine learning kayak dan lain sebagainya. Ada satu yang misalnya sederhana, bukan mau mengecilkan suatu topik skripsi ya. Jadi dia ambil misalnya bikin game pakai aset yang sudah ada. Jadi kurang misalnya plug and play lah istilahnya, cuma tinggal tarik drop pakai. Sedangkan yang satu effort belajar algoritma dan lain sebagainya. Dia sempat kenapa kita approve dan lain sebagainya. Ya kembali lagi kita cuma menjawab bahwa ya belum tentu Anda baking itu Anda bisa. Maksudnya kita kasih POV begitu, bukan mau membela dia juga. Ya kita pun belum tentu mau bikin itu game itu bisa, walaupun cuma sekedar pakai orang aset misalkan. Gitu. Jadi maksudnya yang kita pengen dia dapat itu adalah ya ini kan yang Anda pilih juga, bukan kita kasih saran, maksudnya dia ambil topik itu dan itu pun sama. Ya masing-masing orang kan kalau misalnya istilah kalau semua orang suka jadi dokter, siapa yang jadi pasien misalnya, dokter-dokter yang lain juga. Ya balik lagi kan, jangan sampai orang merasa, jangan sampai ada proses belajar itu terhambat gara-gara karena menimbulkan kecemburuan sosial pengambil teman yang lain gitu. Malah ya balikan lagi balik lagi itu identitas tadi apa yang dapat tujuan dengan dapat motivasi karena mau ambil di topik ini. Kalau itu kayak pada dari awal cuma ambil game. Saya gitu. 56. Hah? So 56 menit. Tidak dapat isi baru 20 menit. Itu sih kalau ya cuma kan kompleks tuh cerita pendidikan mah mesti Cuma tetap 16 SKS tolong di sini. berdasarkan pekerti kemarin kan. Jadi orang itu memang diamanatkan juga untuk meneliti di mana apa yang orang ilmu orang sudah dapat, orang juga bisa kasihkan ke dalam ranah masyarakat begitu, baik itu kepada mahasiswa ataupun kepada orang-orang ataupun instrumen-instrumen yang ada di masyarakat itu kan untuk menghubungkan kan relevansi yang di ilmu dengan yang di praktek dan yang di tadi misalnya realitasnya seperti apa, betul nggak? Nah, itu kan akan dibutuhkan sekali itu penelitian itu kan. Nah, itu loh. Ya, justru itu tuh yang maksudnya itu pun yang kita pegang dari dulu karena waktu S1 itu kan memang kita sudah diajarkan untuk betul-betul meneliti. Kok baking paper ada luaran waktu itu. Ya walaupun sekarang memang kalau kita lihat Sinta 5 sih DP. Cuman kan di 2014 2015 itu kita sudah tahu bagaimana meneliti, ambil data dan sebagainya. Jadi ini konsep meneliti ini kita memang udah jaga dari waktu S1. Ketika S2 pun
ibaratnya ada pak dosen yang memang concern di bidang itu, habis itu langsung jadi dipanggil jadi peneliti juga di kampus. Jadi ibaratnya penelitian ini yang kita rasa ya itu harusnya ya sama dengan kalau orang dari diklat kemarin, itu yang harusnya Ngana jelaskan di kelas, supaya itu yang bikin diferensiasi ketika kalau ada mahasiswa yang cuma tanya di AI atau mengajar menggunakan tools AI. Karena kan dengan hasil penelitian sendiri yang orang elaborasi di kelas misalkan, itu kan yang akan sangat berbeda dengan AI hasil prompt-nya orang. Karena kan orang lihat fakta di lapangan, orang boleh lebih elaborasi. Itu mungkin orang boleh lebih ini, boleh lebih apa? Lebih boleh erat lah formal diskusi itu. Ya. Terus sih kalau kita Saya pilih sodor, sudah mencari DP. Nah, ajak sokokan kok ini. Nah, Kita maksudnya ada pikir-pikir dulu apa ya, Kalau- tapi supaya pas dah. Kalau kita ya itu, maksudnya ya dari tapi background, jujur kita matematik, ilmu komputer, habis itu dapat pengalaman penelitian di bidang forest, environment, lingkungan, kan itu hal yang for kita apa ya, misalnya ya for kita mungkin kita bisa bilang kita dari pemain mungkin kita bisa salah satu bersyukur itu karena lintas disiplin sekali lah maksudnya begitu. Dan jadi kita PPOV pun jadi ya itu tadi mungkin tak terkungkung di satu penilaian tertentu gitu. Tapi mungkin ada jeleknya juga, tahu ya kalau kita coba kritisi ya mungkin kita jadi kayak layer aja, layer di permukaan. Nah, kalau orang surface-nya aja dan begitu. Ini cuma mengerti dari permukaan, ini mengerti ya, makanya kita kembali lagi kepada TP Maro. Kita sebenarnya apa oh kita kok matematik, jadi ya balik lagi jadi kita mencoba kembali lagi ke TP background itu dasar ilmu, oh kita orang matematik sebenarnya. Jadi apa kita terlalu tahu tuh yang lain permukaan, kembali lagi apa yang kita harus dalami. Dan kedewasaan berpikir sih cuma proses sih itu. Kalau mau langsung balon atau susah gitu. Itu yang proses dibutuhkan. Betul. Tuntas tembaga ini. Dia masih ada connecting the dots. Soalnya kita masih apa ya, kita bilang sama dengan itu kemarin. Jadi saking karena ini bintang tamu mau datang, akhirnya tuh ini band pembuka habis lagu langsung kurang aja ini. Aku kan tahu kurang es breaking terus. Jadi kurang es breaking terus sampai nih bintang tamu ini mau datang. Karena kalau nyanda orang coba tunggu, aku nggak cuma mau krik, masa gua udah mau suruh bermain yoyo tuh. Jadi kan tuh apa ya, tuh band pembuka tuh sudah ada lagu ini. Syukuran ibaratnya karaoke gitu. Sudah aja stop aja. Selalu panjang ya, kok kan Gitu dong. Kita Kalau kita, coba. kalau kita sih lihat untuk isu ini kan tadi kan mulai dari URI. Betul. Jadi URI tadi tentu ada DP. Kita juga belum terlalu, tadi kita cuma meng-highlight DP proses sih. Secara idenya mungkin kita ada DP setuju di situ. Cuma dari DP proses, kenapa harus build, kenapa ada partnering dan acquire dan DP landasan hukum bagaimana. Dan kita sih cuma kalau kita boleh berpesan untuk video ini URI ini jadi tetap wadah akademisi, bukan wadah politik sebagainya. Jadi mengembalikan marwah pendidikan tinggi itu pada kebebasan mimbar akademik gitu dah. Nah, balik ke profesi dosen yang tadi dan betul Indonesia kan so ada tridharma, jadi orang menyesuaikan atau masing-masing regulasi itu. Karena kan mau BKD, at the end of the day kan ini cuma bercerita ide radikal dan sebagainya, tetap saat ini kan periode isi BKD juga, jadi tetap harus ada penelitian dan sebagainya. Tapi kita tetap mau kampanyekan bahwa setiap orang itu harus jadi otentik sih, ya. Karena apa ya? Setiap kalau kita lihat dari tapi diri gitu, kita lihat dari apa dulu sih ada problem, baru kita bisa jadi solusi di situ. Ya, problem ini saat ini seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat dosen itu harusnya jadi solusi dong mahasiswa. Jadi bukan menjadi menambah masalah buat si mahasiswa itu sendiri. Jadi apa yang orang boleh kasih? Namun kita sih kita mau dorong tuh autentisitas itu. Setiap orang kan bisa jadi sesuai DP
porsinya masing-masing sesuai dengan kontekstualisasi masing-masing. Itu sih paling yang ke arah bagaimana dan terhitung dosen. Jadi di suatu waktu kita berharap orang itu dikenal dari bukan Tompe Diri tapi dari Tompe Karya. Ya, sama dengan satu lagu tuh. Jadi kita besok-besok kalau kita mau hidup lebih panjang, kalau meninggalkan ini kita dikenal dari Tompe Karya. Itu dari bagaimana kita karena mau mengenal dari Tompe Papake dan sebagainya, Tompe cara berbicara, Tompe harta dan sebagainya. Menurut kita Tompe nilai ukuran ketika orang meninggalkan di dunia ini dari Tompe Karya sih. Seberapa mahasiswa yang tong didik menjadi, yang ketika dia susah tong datang, nah bukan bikin tambah susah. Ketika Tompe kampus butuh orang datang, tong ada. Jadi ada karya, Tompe tulisannya minimal ada beberapa lah yang baca, citasi dan memang press the right button. Kita sih nggak muluk-muluk sih, kita ada di situ. Dan kita juga mau melawan itu, mereduksi, dosen harus meneliti, dosen harus begini, harus begini. Menurut kita setiap dosen itu punya warnanya tersendiri yang terstandarisasi. Boleh? Paling begitu. Mantap. Boleh. Mantap. Amin. Apa? Mantap. Apa ya? Statement terakhir. Oh, kita sudah ada. Kita so cukup. Jadi betul. Betul sama tadi. Gampang sudah. Mer, dari yang karena orang ikut pekerti kemarin, jadi yang kita bisa dapat sih yang kita sempat share di grup ya. Jadi bagaimana orang profesika tuh kemarin ya profesi sekarang itu lebih dikuatkan nah, dari pekerti kemarin ya. Jadi ada nilai-nilai yang orang so tahu dan diperkuat, atau mungkin ada nilai-nilai baru yang orang bisa imani dan orang bisa amini bahwa oke, ini betul, orang bisa menjalankan ini untuk kedepannya. Jadi kan kita harapan, kita pengetahuan cuma segini dong waktu pekerti, tapi pas kelar ada sedikit tambah dan atau baik dari itu secara administrasi ataupun knowledge yang baru atau ilmu yang baru. Dan yang menjadi highlight penting sih for kita dari pekerti kemarin ya itu. Jadi bagaimana mahasiswa itu sebenarnya membeli suatu lingkungan. Bagaimana itu pembicara itu Pak Kartono itu bilang memang Prof itu bilang memang kalau misalkan orang betul-betul menjalani itu keilmuan, diskusi-diskusi di sini, di lorong-lorong, di bedeng, di lantai berapapun itu bersifat akademis dan orang bisa menjelaskan tentang suatu ilmu, tentang diskusi yang ada di kelas ataupun yang berbau pengetahuan begitu. Jadi benar-benar diciptakan itu sebuah lingkungan akademis, dan itu mahasiswa harus punya mindset bahwa dia itu membeli suatu lingkungan. Kenapa kita sangat relate dengan itu ya, balik lagi karena kita dari kampus juga yang mengimani hal tersebut dan itulah kenapa sampai sekarang kita masih tetap agree dengan hal itu, bahwa kita harus membeli suatu lingkungan yang attitude, pengetahuan, meskipun ya TG-TG mesti nggak sepandai mungkin orang-orang yang lain, tapi kita mengimani bahwa orang harus seperti ini, ditambah dengan memperkuat ini AI ini, bahwa ilmu pengetahuan itu jadi cheap begitu dan tidak seprestis dulu untuk mengakses suatu pengetahuan sekarang. Cheap jadi murah. Jadi murah untuk mengakses sekarang kan tidak terbatas begitu dan sama orang bilang suatu teori A, dia cek kemarin di AI, Pak soalnya nggak relevan ini, dia bisa bantah at that right time dan langsung di waktu itu dia langsung bisa instantly bilang bahwa ini sudah relevan, ini sudah bisa begini. Jadi ketika ilmu ini so tidak seperti itu, dia punya secara nilai ya karena mudah diakses dan sebagainya, itu sikap attitude dan orang cara berpikir itu yang harus bisa stand out begitu. Harus punya lingkungan yang bagus, mahasiswa juga harus punya lingkungan pertemanan yang lebih bagus begitu dan boleh sih kata bermain ya nggak masalah karena juga kan masih banyak waktu, cuman ya harus cari pergaulan lah gitu kan, pergaulan lingkungan teman-teman yang baru yang mempersiapkan dia di masa depan toh. Mungkin siapa tahu SOS jadi partner bisnis yang sering kali yang bilang di kelas, siapa tahu nanti di sini jadi partner bisnis yang pun jadi mengenai itu kan orang yang tahu. Itu sih mulai dari situ sebenarnya. Jadi pragmatis ya mungkin ya Pak Agung bilang juga pragmatis ya, mungkin ada orang juga mengimani pragmatis toh, tapi ya ilmu kan tuh suatu hal yang tetap orang junjung tinggi dah. Mungkin orang cari gampang kita kok boleh pakai AI, boleh pakai apa instrumen-instrumen yang memudahkan lainnya sama yang tadi built-in atau prompt atau apapun itu, dibanding yang memang dia from scratch ya kan,
startnya bisa jadi beda kan, ada yang justru di sini, ada yang masih di sini, tapi ya again balik lagi. Karena kan yang mau menerima itu ilmu kan balik lagi ke orang itu. Sama nih mahasiswa mungkin ada yang pakai AI dan sebagainya. Ya balik lagi. Itu sih dari kita. Nah, ada yang salah tuh dari semua itu tuh. Atau ada tambahan lagi? Memang betul begitu. Nice statement. Nah, kalau kita mau beradikal di statement terakhir. Kalau kita tak setuju Pak Uri itu. Siapa tahu dia jadi Tahu nggak kerja situ? Nggak, boleh juga Coba jadi. minta. Boleh juga sih itu. Boleh. Siapa tahu dia Oportunis siapa tahu dia jadi model yang baru yang sebenarnya itu dari jawaban misalnya kita pakai itu POV radikal tadi. Siapa Siap. tahu dia yang mau bakal menghapus ini akreditasi atau standar, atau mungkin dia akan jadi standar baru, atau dia akan jadi independen sendiri, atau mungkin dia akan jadi identitas sendiri. Bisa jadi kan orang belum tahu, balik lagi itu belum dia. Jadi ya kalau for kita ya tapi inti cuma satu, yang penting jangan ada konflik kepentingan Yono di situ, yang misalnya ya karena kita mau apa. Kalau dapat tujuan bagus ya for kita ya mana tuh boleh mau jadi standar sendiri, yang kayak tadi Amerika dengan apa tadi boleh saling berbeda untuk satu pandangan yang sama, dan kan itu bagus untuk apa tuh memajukan pendidikan kan ada karena ada perdebatan for kita. Ya, pengetahuan itu kan mulai meningkat kan ketika kita nggak setuju dengan apa. Ada dialektika. Ya ada dialektika lah gitu, maksudnya itu yang lebih bagus. Satu kali promosi guys. Jadi kan kita ada bikin penelitian kok ini. Emosi itu sama dengan akumulasi dari masalah itu adalah akumulasi dari emosi dengan situasi atau kondisi. Nah itu jadi kita coba pelan-pelan mencoba mempelajari apakah betul sebenarnya kalau ngana tidak melibatkan emosi di situ, apakah masalah itu hanya akan sebatas kondisi atau situasi. Nah ini yang kita bilang tuh akan diperdebatkan. Justru di situ, itulah celah pendidikan sebenarnya menurut kita. Artinya kan mungkin bisa kita dapat suatu hal yang baru, atau mungkin kita bisa sebenarnya ya tidak ada yang baru juga di situ. Nah for kita itu dari ya itu menurut kita itu salah satu bentuk dari ya apa yang dapat tujuan torang sharing knowledge dan ya apa ilmu di situ karena kan mahasiswa kalau yang kita lihat sekarang atau mungkin dulu kita jadi mahasiswa, hal yang paling kita takuti kan adalah hal yang salah tuh, kita takut yang mau salah. Jadi kita siapa tahu kalau dengan ini kan silakan ngoni mau hujat, tapi balik lagi bawa ngoni pe hipotesis kontorong baku uji dari hipotesis gitu loh. Jadi jangan takut ya namanya kok ruang diskusi publik atau pendidikan, ya justru di situ orang konstruk kembali orang cara berpikir ya balik lagi dengan metodologi atau dia sesuai. Jadi kurang lebih seperti itu kalau sudah. Oke. Dadah. mantap.